Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi. BP 1723001 akan menjelaskan artikel tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Accounting Choice dengan judul penentu pilihan akuntansi aset tidak lancar diadopsi IFRS pertama di antara perusahaan Nigeria. Pendahuluan. Saat Nigeria mengadopsi IFRS, perusahaan yang terdaftar di bursa saham harus menyiapkan laporan keuangan berbasis IFRS pada Desember 2012. IFRS adopsi pertama kali memberikan pengecualian dan opsi untuk perusahaan sehubungan dengan pengukuran aset tidak lancar. Tujuan IFRS adalah untuk memastikan keuangan perusahaan berbasis IFRS awal pernyataan berisi informasi keuangan berkualitas tinggi, yang transparan, dan dapat membandingkan antara periode atau perusahaan yang dihasilkan di biaya tidak melebihi manfaat, dan memberikan awal yang tepat untuk pelaporan IFRS. Menurut Badertscher et al. 2012, di bawah perspektif informasi pilihan akuntansi diskresional, manajer membuat pilihan akuntansi berdasarkan fleksibel yang diperbolehkan dalam standar akuntansi untuk meningkatkan relevansi, keadaan, dan prediktabilitas informasi. Menurut De Maria dan Dufour, 2012 menggunakan PAT untuk menjelaskan pilihan akuntansi aset tidak lancar perusahaan Prancis selama adopsi IFRS pertama, tetapi menemukan bahwa PAT tidak dapat menjelaskan pilihan akuntansi perusahaan. Waure DKK menemukan hubungan yang signifikan antara pilihan akuntansi dan strategi pendapatan perusahaan Tanzania, tetapi mencatat bahwa hasil dapat diinduksi oleh sifat longitudinal dan menyarankan penggunaan data cross-seksional oleh studi masa depan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menguji determinan pilihan akuntansi pada aset tidak lancar di antara perusahaan di Nigeria dengan menggunakan data cross-seksional pada saat pertama kali diadopsi IFRS dengan maksud untuk menjelaskan strategi pendapatan yang berasal dari pilihan yang dibuat. Tinjauan teori akuntansi positif. PAT telah menciptakan jalan bagi penelitian akuntansi yang signifikan. Ini dimulai pada 1960-an ketika Ball dan Brown 1968 memprakarsai penggunaan metode keuangan empiris untuk penelitian akuntansi keuangan yang mengarah pada perspektif informasi. Selanjutnya, penerapan IFRS. Penggunaan IFRS juga dapat mendorong perkembangan pasar modal di negara pengadopsi. Manfaat mengadopsi IFRS disorot di sebagian besar penelitian IFRS selama dekade terakhir. Beberapa manfaat ini terkait dengan peningkatan komparabilitas, relevansi, dan transparansi laporan keuangan menurut Havergal 2007. Menciptakan bahasa bisnis global di seluruh dunia. Menurut Jerman Kowis 2004. Penyediaan informasi yang memadai dan komprehensif untuk mengurangi asimetris informasi menurut Zates et al. 2009 dan peningkatan fungsi pasar modal menurut Schlercher et al. 2010. Pengembangan hipotesis penelitian. A1. Profit adalah prediktor signifikan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS. H2. Ukuran secara signifikan menjelaskan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS. Yang H3, leverage adalah prediktor signifikan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS. H4, konsentrasi kepemilikan secara signifikan menjelaskan pilihan akuntansi untuk
aset tidak lancar pada penerapan IFRS pertama. Hal 5. Proporsi direktur non-eksekutif perusahaan di Dewan secara signifikan menjelaskan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar selama adopsi pertama IFRS. Metodologi. Data cross-seksional untuk variabel dependen dan penjelasan dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan 30 perusahaan pada adopsi pertama. Perusahaan dipilih secara acak berdasarkan ketersediaan laporan tahunan mereka dan kepatuhan dengan tenggat waktu pelaporan IFRS. Kesimpulan, perusahaan di Nigeria mengejar strategi peningkatan pendapatan sehubungan dengan pengukuran aset tidak lancar selama transisi IFRS. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi cenderung memiliki penurunan pendapatan model nilai wajar untuk mengukur aset tidak lancar mereka. Pilihan akuntansi ini adalah accented karena manajer dibatasi oleh pihak kontraktor untuk alasan efisien sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini terbatas pada pilihan akuntansi dari akuntansi aset tidak lancar selama adopsi IFRS dan tidak menjelaskan pilihan akuntansi agregat perusahaan Nigeria. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.